Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Saudara-saudari, hakikat kasih itu ialah memberi. Mereka yang melakukan pemberian pasti terlibat di dalamnya unsur kasih. Pemberian atas dasar kasih itu sifatnya tulus dan kontinu. Maka mereka yang memberikan secara tulus itu berarti ada kasih pada dirinya. Pemberian atas dasar kasih itu tulus dan kontinu. Itu mengartikan bahwa di dalam kehidupan berkeluarga setelah menikah pun hendaknya tetap dilakukan. Maka apabila kita menghidupi di dalam hidup berkeluarga kita semua atau menyaksikan dimanapun, apabila pemberian itu mulai berkurang, maka kita perlu mewaspadai. Jangan sampai unsur kasih itu mulai redup. Apalagi tidak pernah memberi. Jangan-jangan redupnya itu makin redup lagi kasih itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pemberian atas dasar kasih yang senantiasa harus berkelanjutan. Dalam membina keluarga itu senantiasa dalam keutuhan, maka kita sejatinya tetap melakukan pemberian-pemberian atas dasar kasih itu terus-menerus. Perhatian, sapaan, senyum, pelukan, kecupan, pemberian hadiah itu hendaknya tidak berhenti pada masa-masa saat jatuh cinta. Tetapi kita bawa terus berkelanjutan di dalam hidup berkeluarga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka di dalam pemberian atas dasar kasih yang kita lakukan pada saat masa-masa PDKT atau jatuh cinta itu, hendaknya selalu kita bangkitkan dalam memoria-memoria hidup berkeluarga itu, dan senantiasa kita bawa terus menerus di dalam hidup kita semuanya. Sehingga tidak berhenti kita memberikan pujian, senyuman, hadiah itu hanya saat-saat kita masa-masa PDKT atau masa-masa romantisme jatuh cinta. Tetap kita berikan. Kita memberikan perhatian atau pujian misalnya. Wahai sayangku, tuan putriku yang tercantik, engkau adalah wanita dambaanku selama ini yang kuidam-idamkan. Kecantikanmu tiada tara, tiada bandingnya di dunia ini, tak tergantikan posisinya. Hanya engkau satu-satunya. Aku hanya mengenang kecantikanmu. Lalu memberikan bunga mawar merah seikat bunga mawar merah. Oleh karena jatuh cinta dan PDKT. Lalu beberapa waktu kemudian memberi lagi. Wahai bidadariku, wajahmu yang manis mempesona itu, rona wajahmu yang manis membuat hatiku bergelora. Sehingga aku tak henti-hentinya hanya memikirkan dirimu. Ini ku beri coklat kesukaanmu, Silver Queen 1 dus. Sebagai kenangan akan manisnya wajahmu. Wahai sayangku, berikanlah aku setetes saja cintamu, maka aku akan menghujanimu dengan cintaku. Wah, itu masa-masa PDKT, saat jatuh cinta, pujian, perhatian diberikan semuanya. Saat hujan
badai ya, ada petir, oleh karena demi yang dicintai tetap membawakan terang bulan kesukaan dari kekasihnya, melesat lewat, tembus sampai akhirnya terang bulan itu bisa sampai di tangan sang pujaan hati. Nah, bagaimana setelah menikah? Mungkin tahun pertama masih ada gitu kan, bibit, pesona cinta kasih, romantisme itu masih ada, mulai memberi, tapi mungkin sudah berkurang. Bunga mawar yang semula 10 saat jatuh cinta jadi 5. Bagaimana tahun kedua? Ya masih ada, kurang lagi, bunga mawarnya 3. Tahun ketiga jangan-jangan cuman 1. Tahun keempat nggak memberi. Nah sama juga mungkin pada waktu PDKT coklat beri 1 dus. Tahun pertama ya setengah dus. Tahun kedua 5 biji. Tahun ketiga 1. Tahun keempat ya nggak usah lah, untuk anak-anak saja. Nah, semacam itu. Padahal sifat dari kasih pemberian agar terpelihara hidup perceraian itu tidak mengintip di dalam hidupan keluarga, hendaknya pemberian atas dasar kasih itu selalu kontinu, sehingga akan terawat apa yang disebut dengan hidup perkawinan yang dipersatukan oleh Allah, tidak dapat diceraikan oleh manusia itu. Karena kita merawat cinta kasih di dalam rumah kita. Rumah itu adalah sekolah cinta kasih. Hidup perkawinan adalah sekolah cinta kasih, di mana kita senantiasa belajar untuk terus-menerus mencintai. Dan juga bagaimana sifat dari pemberian atas dasar kasih itu hendaknya tulus, tidak mengkalkulasi untung dan rugi. Kalau sudah mulai mengkalkulasi untung dan rugi, nah itu sifatnya ya sudah bukan berarti atas dasar kasih. Ya mungkin bisa dalam ilustrasi yang semacam ini. Sekali peristiwa ada seorang anak. Nah, dia suka tentunya bermain begitu kan, dan suka ya santai-santai lah semacam itu. Lalu mamanya menyuruh dia macam-macam gitu kan. Wah, mama ini nyuruh-nyuruh aja, mengurangi waktu santai-santai dan senang saya. Maka mulai dia membuat daftar kepada mamanya ketika mamanya itu mau minta bantuan. Ma, kalau mama sekarang mau minta bantuan saya, ini ada daftarnya, listnya. Membantu mama menyapu, tarifnya Rp5.000. Mengepel Rp7.000. Membantu potong sayur, memasak Rp9.000. Membantu mama mencuci baju Rp12.000. Lalu kalau mama menyuruh saya untuk pergi ke toko beli sesuatu, Rp15.000. Gojek aja ada tarifnya loh, Ma. Masa saya nggak diberi ya upah untuk ini. Nah, semacam itu. Ada kalkulasi untung dan rugi dari anak. Lalu sang mama juga, woi, anak ini mokong nih. Saya mulai akan balas surat dia. Nah, semacam itu. Lalu anak itu akan pergi sekolah, lalu diberi bekal oleh mamanya. Di dalam bekal itu ketika sang anak membuka kotak bekalnya, ada surat dari mamanya. Di dalam surat itu tertulis, anakku yang kukasihi, ingat, mama juga punya daftar harga untuk merawat kamu selama ini. Nak, biaya untuk mengandung kamu 9 bulan, 10 hari, dan melahirkan kamu, ini tarifnya. Biayanya, harganya, yang harus kamu bayar adalah gratis. Lalu nak, setika
kamu masih kecil dalam gendongan mama, menggendong kamu, menjaga kamu, menyusui kamu, harganya gratis. Lalu ketika kamu sedang sakit, mama menjaga kamu di samping tempat tidur kamu, mengobati kamu, harganya gratis. Nah, sang anak mulai berpikir, apakah selama ini pemberian saya ini atas dasar kasih atau bukan? Kalau mau dihitung-hitung berapa coba biaya yang harus dibayar sang anak untuk apa yang telah dilakukan oleh sang ibu? Nah, saudara-saudari yang terkasih, pemberian atas dasar kasih itu sifatnya tulus, tidak mengkalkulasi untung dan rugi. Ketika saya merawat orang tua saya, apa untungnya untuk saya ini? Kenapa tidak kakak saya atau adik saya? Nah, melupakan unsur penting dari merawat dari orang tua yang telah membesarkan kita. Sifat dari pemberian atas dasar kasih itu tulus dan berkelanjutan. Maka kita bisa melihat unsur kasih, cinta, pengorbanan itu secara totalitas hingga sampai menyerahkan nyawanya. Tentunya kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus dan bundanya. Dan tentunya kepada semua ibu di bumi ini. Sebab kita belajar memberi atas dasar cinta kasih kepada ibu. Sebab kasih ibu itu tak terkira, sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Tuhan memberkati kita semua.